Saudara, tema besar kita tahun ini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan pada pagi hari ini saya beri tema kecil, dipanggil untuk menderita. Waduh, kalau saya dipanggil untuk menderita mah saya nggak mau. Saya mau tanya, ada nggak di sini yang mau menderita? Tapi sayangnya, ternyata kehidupan Kristen itu tidak pernah bisa dipisahkan dari yang namanya penderitaan. Kehidupan Kristen tidak pernah bisa dipisahkan dari yang namanya tantangan kehidupan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Memikul salib artinya ada harga yang harus dibayar. Kemudian di dalam Yakobus juga dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anaknya. Ada proses, ada harga yang harus kita bayar. Bahkan kalau kita mau menjadi sempurna, kata firman Tuhan, kita harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Dan kita tahu bahwa pencobaan itu identik dengan masalah. Pencobaan itu identik dengan penderitaan. Karena namanya ujian itu selalu tidak enak dalam tanda kutip. Tetapi kita tahu firman Tuhan mengatakan, kalau kita berhasil melewati ujian itu, ada berkat besar yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Jadi kalau firman Tuhan, kata saya beri judul firman Tuhan pagi ini, dipanggil untuk menderita, itu bukan tanpa dasar. Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya yang enak-enak, bukan hanya yang senang-senang, tetapi termasuk di dalamnya yang namanya penderitaan. Benar gak sih ada di dalam Alkitab begitu? Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita baca bersama-sama ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang
tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan hidup memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun tidak menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ayat ini, perikop ini judulnya panggilan untuk ikut menderita. Jadi memang firman Tuhan mengatakan bahwa kita orang-orang percaya harus ikut menderita di dalam proses perjalanan iman kita. Waduh, kalau begitu jadi orang Kristen ternyata ada harganya ya. Seringkali orang bilang kalau ikut Tuhan semuanya akan ada masalah selesai. Ikut Tuhan semuanya akan mulus. Itu Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Tapi Alkitab mengatakan kehidupan Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang harus ada di dalam perjuangan dan harus bayar harga, karena kita harus memikul salib. Dan saya yakin seandainya kita dikasih pilihan, mau hidup menderita atau mau hidup senang, saya yakin 100% tidak ada satupun yang mengatakan saya mau hidup menderita. Betul? Semuanya mau mengatakan saya mau hidup senang. Pasti sangat manusiawi. Tapi saudara, kenyataan hidup itu tidak begitu. Orang mau melahirkan aja menderita, betul Ibu? Tapi sesudah menderita apa yang kita rasakan? Ada sukacita waktu melihat anak kita lahir, itu sukacita besar. Walaupun mungkin perut kita harus dibelek dulu. Sang suami harus kerja keras untuk cari duit, apalagi untuk biaya persalinan. Tetapi sudah itu ada sukacita besar waktu melihat anak mulai bertumbuh, itu sukacita besar. Jadi setiap kesulitan yang Tuhan izinkan, Allah turut bekerja di dalamnya. Amin. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu ada di dalam satu situasi yang Bapak Ibu tidak suka, yang Bapak Ibu tidak harapkan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena percayalah, sesudah itu ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kalau kita lolos, kalau kita lulus ujian, maka kemenangan akan menjadi bagian kita. Dalam Alkitab, setiap mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan, itu pasti diawali dengan masa susah.
Sebelum Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, apa yang terjadi di sana? Murid-murid menghadapi suatu situasi di mana Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka semua itu makan. Murid-muridnya pikir, aduh Tuhan, mau ambil uang dari mana? Kalaupun ada uang, mau beli rotinya di mana? Ada masalah di sana. Tetapi waktu mereka percaya kepada Tuhan, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka mujizat terjadi. Amin. Jadi percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, karena kehidupan kita tidak pernah bisa dipisahkan dari yang namanya tantangan, yang namanya ujian, yang namanya masalah, maka kita harus tahu bagaimana caranya menghadapi situasi itu supaya setelah tantangan itu ada, kita masih bisa bersikap berdiri teguh dan tetap iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca tadi memberikan 3 petunjuk bagaimana caranya supaya kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi segala macam tantangan. Oleh karena itu mari kita lihat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang paling pertama harus kita sadari, waktu kita sedang ada di dalam masalah-masalah kehidupan, maka yang pertama kita ingat bahwa status kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah orang yang sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Sebagai orang yang sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan, kita menjadi anak Allah. Kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya melawan Tuhan, kita yang tadinya jauh daripada Tuhan, kita yang tadinya mungkin memberontak kepada Tuhan, dikasih karunia, diselamatkan dan diangkat menjadi anak Tuhan. Amin. Pertanyaan saya mau tanya kepada bapak-bapak yang ada. Pak Jeremy, ya, Bapak Jeremy punya anak 2. Bapak sayang banget sama anaknya? Pasti. Seandainya Bapak tahu bahwa ada orang yang mau mengancam dan mencelakakan anak Bapak, apakah Bapak diam saja? Apa yang Bapak akan lakukan? Saya akan berusaha dengan segenap hati saya untuk melindungi anak saya, karena saya tidak mau ada apapun yang terjadi kepada anak saya, betul? Nah, Bapak kita itu lebih daripada kita. Kita pengetahuan kita, pemahaman kita terbatas, sehingga ada kalanya sesuatu terjadi kepada anak kita, kita tidak tahu. Tetapi Bapa kita di sorga adalah Allah yang maha tahu, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekecil apapun Dia tahu, dan Dia pasti akan melindungi kita. Amin. Jangan khawatir, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kita sebagai anak pasti akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita tahu bahwa Allah kita tahu, karena Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita yang perlu kita lakukan, kita tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Yang kedua, siapa kita di mata Tuhan? Selain kita anak, Tuhan tidak hanya menjadikan kita anak, tetapi pada saat yang sama Tuhan menjadikan kita hamba. Selain anak, kita hamba tuh Tuhan. Sebagai seorang hamba, pekerjaannya apa?
Pekerjaan seorang hamba apa? Melayani, melakukan sesuatu untuk kepentingan tuannya. Tuhan kita siapa? Tuhan, Allah Bapa kita di sorga. Jadi sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba, saya akan melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan kepada saya. Dan untuk itu saya perlu belajar. Tuhan perlu melatih saya. Dan untuk melatih ini ada harganya, ada prosesnya. Jadi untuk saya menjadi kuat, saya akan selalu mengingat apapun yang terjadi. Waktu saya dihina, saya akan mengatakan, Tuhan, saya tahu Tuhan sedang melatih saya untuk menjadi lebih sabar. Waktu saya diancam, saya akan percaya, Tuhan, saya ini anakmu. Apapun yang orang mau lakukan kepada saya tahu Tuhan tahu melindungi saya. Amin. Saya mau cerita sedikit, tapi saya mau minta izin dulu. Pak Martogi, boleh saya minta izin pakai kesaksian Bapak? Ini beberapa waktu yang lalu, ini kisah nyata, orangnya ada di sini. Kemarin kami suruh bersaksi, tapi katanya diwakili saja, jadi saya pakai kesaksian Bapak. Mereka kerja bengkel, buka bengkel di daerah Nanggung sana. Kemudian mereka rindu untuk memperbesar bengkelnya. Karena bengkelnya itu dia di dalam gini. Jadi setiap pagi mesti keluarin itu alat-alat bengkel dari dalam. Nanti sore harus dimasukkan lagi, disusun lagi. Dan itu pekerjaan yang luar biasa berat. Dan mereka rindu supaya kalau bisa bengkelnya itu diperlebar ke depan. Karena halamannya masih ada. Tetapi untuk melakukan itu dananya belum terkumpul. Untuk memperbesar bengkel kan butuh dana ya. Tapi mereka berdoa untuk itu. Suatu saat pagi-pagi, tiba-tiba waktu mau mulai kerja bengkel, si ibu Mesriani ini tiba-tiba bangun. Habis itu dia mulai mendoakan suaminya. Dia berkati, dia urapi suaminya dari atas sampai ke bawah. Tuhan lindungi dan sebagainya. Habis itu dia pergi nyuci, saudara, ke kali. Apa yang terjadi? Sementara ibu ada di kali, tiba-tiba dengar ledakan. Ledakan yang begitu besar, tetangga juga mendengar ledakan itu, ternyata kompresor meledak. Tapi ajaibnya itu Pak Martogi, kalau boleh dikata ini ada pintu bengkel, kemudian di sini ada tembok. Pak Martogi berdiri di sekitar sini sedang kerjakan motor ya Pak ya. Itu pintu rolling door-nya itu terbongkar, kemudian kompresor itu terbang sampai ke atas dan jebol itu atap di atas. Tapi puji Tuhannya Pak Martogi aman-aman di situ. Dan yang lebih ajaib lagi, Pak Martogi bilang, dia mendengar bunyi ledakan itu hanya seperti bunyi petasan. Sementara tetangga mendengar itu seperti bom yang meledak. Ada apa di sana? Perlindungan Tuhan. Pak Martogi dan keluarga adalah anak Tuhan. Sehingga waktu kejadian itu Tuhan meredam telinganya. Sehingga dia tidak mendengarkan ledakan yang begitu besar. Dia hanya mendengar seperti petasan. Sementara orang lain mendengar itu. Nah, bukan hanya sampai di situ. Sesudah itu namanya semua orang mendengar ini musibah, betul? Kelihatannya musibah. Tapi ternyata melalui peristiwa itu kita yang mendengar musibah, dengar ini pastilah tergerak oleh belas kasihan, betul? Kemudian mulailah saudara-saudara mengumpulkan sumbangan, dana untuk didonasi, dan akhirnya
bengkel Bapak Martogi bisa dibangun sesuai dengan apa yang mereka mau. Dari mana? Dari belas kasihan yang Tuhan pakai. Dari ledakan itu Tuhan menggerakkan orang untuk membantu mereka. Dan sekarang bengkelnya sudah lebih besar ya Pak ya. Puji Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita ini anak Tuhan, kita ini hamba Tuhan. Dan melalui peristiwa itu kami bisa mendengarkan kesaksian mereka. Kesaksian hidup. Jadi pada saat ada masalah mereka sedang mengatakan begini, kami heran, kami kok bisa tenang dan tidak panik dalam situasi seperti itu. Malah merekanya bisa kayak ada sukacita begitu. Kenapa? Karena mereka sadar mereka anak Tuhan, mereka hamba Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi selalu ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya bisa kita kuat di dalam menghadapi setiap tantangan, supaya kita bisa kuat di dalam menghadapi masalah, maka selalu ingat tujuan kita. Berfokus kepada tujuan. Dalam ayat-ayat ini digambarkan tiga orang-orang Kristen itu digambarkan dengan tiga peran. Kita baca di dalam ayat yang ketiga di sini dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit Kristus yang baik. Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kita sebagai hamba, kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Amin. Katakan, saya seorang prajurit. Prajurit Kristus. Nah, mari kita melihat tujuan atau fokus seorang prajurit apa. Kita baca ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Fokus atau tujuan hidup seorang prajurit adalah untuk menyenangkan hati komandannya. Tujuan hidup kita sebagai prajurit Kristus adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau tujuan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, seorang prajurit dikatakan tidak memusingkan apa yang menjadi kehidupannya pribadi. Dengan kata lain, seorang murid Kristus itu tidak egois. Dia hanya berpikir bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan saya bagaimana menyenangkan hati komandan saya. Jadi tujuan hidupnya hanyalah untuk melaksanakan perintah dan amanat atau perintah komandannya. Nah, mari kita menjadikan ini sebagai pola hidup kita, bahwa saya sebagai prajurit Kristus, sekalipun saya harus berperang dalam arti peperangan rohani, ya, jangan berpikir berperang dalam arti tonjok-tonjokan, bukan. Tuhan tidak pernah suruh kita tonjok-tonjokan, Tuhan tidak pernah suruh kita harus musuhan, tetapi Tuhan mau kita masuk dalam peperangan rohani. Tuhan mau supaya kita menjalani kehidupan kita sebagai perjuangan iman kita. Jadi kalau ada masalah, ada tantangan, bagaimana respon kita? Kita akan selalu bertanya, Tuhan, kalau saya melakukan ini, apakah Tuhan disenangkan? Waktu saya ada masalah keuangan, saya sedang kekurangan, kemudian saya marah-marah sama istri saya marah-marah sama suami saya, apakah itu menyenangkan Tuhan saya? Kalau saya lagi ada kendala sedikit, kemudian saya marahan dengan saya tonjok anak saya pukul istri saya maki-maki suami saya, apakah itu menyenangkan Tuhan saya? Kalau jawabannya tidak, biarlah kita tidak melakukan itu. Amin. Fokus kita adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Katakan kepada kiri kanan saudara, hey, mari kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tentara
sekalipun itu berat, kalau komandannya yang suruh, dia akan lakukan. Makanya waktu Eliezer disuruh tembak sama si itu, dia tembak, dia prajurit. Bosnya suruh bilang tembak, dia tembak. Karena dia berusaha untuk menyenangkan hati komandannya. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan kita tidak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Pasti dia akan menyuruh kita melakukan sesuatu yang baik. Amin. Katakan, ingatkan diri kita masing-masing, saya prajurit Kristus. Yang kedua, olahragawan, atlet. Orang-orang Kristen ini diumpamakan seorang atlet, digambarkan bahwa kita ini adalah atlet. Nah, seorang atlet tujuannya apa? Supaya bisa menjadi juara. Tapi sayangnya kalau atlet itu dia bertanding, susah payah mereka berjuang, tapi sayang yang dapat piala hanya 3. Juara 1, 2, dan 3. Emas, perak, dan perunggu. Nah kalau begitu ya percuma dong, kan saingan kita sangat banyak. Tapi saya bersyukur bahwa perlombaan iman kita itu tidak hanya 3 orang pemenangnya, tapi setiap orang yang bisa mencapai garis akhir dan tetap setia waktu Yesus datang, dia akan menjadi pemenang. Amin. Katakan, saya mau jadi pemenang. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita waktu menghadapi tantangan, waktu menghadapi kesulitan, waktu menghadapi masalah, kita masih tetap percaya kepada Tuhan dan tidak keluar jalur untuk mencari solusi? Banyak orang karena mereka mengalami masalah keuangan, pergi ke Gunung Kawi, bawa sesajen. Artinya mereka salah jalur, keluar, imannya gugur. Banyak orang pedagang karena dagangannya tidak laris, mulai pergi ke tempat lain, cari penglaris. Sehingga mulai pasang di toko, ada kain-kain kotak-kotak ditempel di situ. Itu apa? Itu penglaris. Masih ada di sini? Saya berdoa di sini nggak ada lagi, saudara. Amin. Ada orang yang karena sakit berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Kemudian orang bilang, hei, di sana ada orang pinter. Kemudian mulai cari, di mana itu? Kemudian mereka pergi ke orang pinter. Kenapa ndak terus mengandalkan Tuhan saja? Di sini nggak ada ya? Amin. Amin. Ada orang di sini nggak ada. Ini apalagi ndak ada pasti di sini. Sangat suka sama seseorang. Dia sudah menggunakan segala macam jurus untuk mendekati si nona itu. Tapi ternyata si nonanya juga nggak ngelirik-ngelirik. Akhirnya dukun bertindak. Di sini nggak ada ya? Amin. Di sini kita semua berfokus kepada Tuhan. Kalau saya melakukan ini, berkenan gak ya Tuhan saya? Kalau saya melakukan ini, kira-kira saya bisa sampai garis akhir gak ya? Saudara, saya pernah melihat satu gambar karikatur. Gambar karikaturnya begini. Ada perlombaan lari. Perlombaan lari jarak jauh. Kemudian biasanya kalau lari jarak jauh itu ada kan cukup panjang, jadi ada pos-pos
di mana orang kadang sediakan minuman, ada pos lagi, ada minuman dan sebagainya. Kemudian mulailah para pelari ini ikut lari. Nah, ternyata yang pelarinya ini laki-laki. Maaf ya, yang laki-laki dalam karikatur itu pelarinya laki-laki. Kemudian dalam pos yang pertama, di situ disediakan air minum, tapi juga ditaburkan uang di situ. Kemudian orang yang sedang berlari ini melihat ada uang. Uangnya bukan uang yang ecek-ecek, saudara. Uang kalau sekarang ini uang yang merah-merah, uang 100.000. Ada banyak. Kemudian para pelari ada yang tergoda dan mulai berhenti sebentar, pungut uangnya. Sementara yang lain tetap lari karena fokus, saya mau jadi pemenang. Yang lain mampir. Kemudian yang lain lari terus. Pos berikutnya, di situ ada makanan-makanan enak sambil ada sarana hiburan. Orang yang suka menikmati makanan enak, orang yang suka menikmati kenikmatan dunia, ada hiburan di situ, ada PS di situ, ada internet di situ, mereka bisa main. Lihat, wih, asik sekali, sambil ngopi, sambil ini ada. Yang lain mampir. Setelah sadar, loh, saya kan lagi lomba, dia lari lagi, tapi sudah ketinggalan jauh. Di pos yang terakhir, ini masih ada yang terus berlari. Pos yang terakhir itu disediakan wanita-wanita cantik dengan pakaian yang engkau dapat melihat segala-galanya gitu ya. You can see, duduk di situ dengan gayanya macam-macam. Kemudian orang yang mata apa namanya? Mata keranjang mulai, wow, asik tuh, ada hiburan gratis. Kemudian mereka mampir dan mereka mulai menikmati, santai, ngobrol. Mereka tidak bikin apa-apa, tapi mereka ngobrol. Sementara yang lain lari terus dan akhirnya sampai finish. Kira-kira siapa yang duluan sampai? Orang yang fokus, orang yang tidak tergoda dengan uang, orang yang tidak tergoda dengan kenikmatan duniawi, orang yang tidak tergoda dengan wanita-wanita yang lain, dan masih banyak lagi tantangan-tantangan, godaan-godaan untuk mengalihkan kita dari fokus hidup kita. Tetapi orang yang akan sampai kepada garis akhir adalah orang yang tetap pada fokus. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Fokusnya, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah menerima mahkota kehidupan. Fokusnya adalah rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Sabaslah hai hambaku yang setia. Masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu. Apakah salah kita cari uang? Tidak. Orang yang malas tidak boleh makan, kata firman Tuhan. Tidak boleh malas. Apakah salah kita menikmati sukacita yang Tuhan beri? Tidak salah. Tapi mari kita nikmati sukacita di dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir, ini yang dinanti-nantikan. Kapan Ibu Pendetanya berhenti berbicara? Ya, yang terakhir, poin yang ketiga. Kita harus sadar bahwa sebagai anak, sebagai hamba, saya siap diproses dan diperlengkapi oleh Tuhan. Seorang anak harus bertumbuh menjadi dewasa, betul? Tapi untuk bertumbuh menjadi dewasa, dia butuh didikan, dia butuh proses. Seorang hamba harus mau dilatih supaya dia menjadi seorang hamba yang baik. Rasul Paulus mengatakan, aku memberitakan Injil, karena pemberitaan Injil inilah aku dipenjara, aku menderita, tetapi aku tahu karena untuk itulah aku dipanggil. Aku seorang hamba harus memberitakan kematian Kristus. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus.
Oleh karena itu, kita harus siap diproses. Amin. Mari kita akan melihat satu tayangan singkat. Biarlah ini menjadi inspirasi buat kita dan kita pada akhirnya mengatakan, aku siap diproses oleh Tuhan. Tolong lampunya dimatikan. Elang betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta. Sebelum bertelur, sang induk menyiapkan sarang di bukit-bukit tinggi, sedang di bawahnya terbentang jurang yang sangat terjal. Rangka sarangnya terbuat dari ranting keras dan duri tajam yang dilapisi rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada sang induk, agar sarangnya menjadi nyaman. Setelah dierami beberapa lama, telur menetas dan muncullah anak elang kecil yang masih belum tumbuh bulu-bulunya. Saat anak elang lapar, paruhnya akan ditengadahkan ke atas, lalu sang ibu memasukkan makanan hasil buruannya ke mulut anaknya, sehingga anak elang pun mulai tumbuh semakin besar. Kala angin kencang berhembus, sang ibu merentangkan sayapnya menutupi sarang untuk memberi perlindungan. Suatu saat, anak elang kaget. Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu jadi berubah, kejam, sehingga sang anak jadi bingung. Kenapa ibu jadi seperti ini? Di waktu yang lain sang anak elang lebih kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan sehingga rumput halus dan bulu-bulu di sarang berhamburan keluar. Kini tinggal ranting dan duri tajam yang menusuk badan. Ibu, tega nian kau melakukan ini semua kepada anakmu. Anak elang semakin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang dengan didorong keluar sehingga jatuh terjun melayang. Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri? Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, lalu dari atas menjatuhkannya kembali. Sampai suatu saat, anak elang mulai merentangkan dan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa mulai terbang sendiri. Melihat ini, induk elang dengan riang gembira mengajak sang anak terbang tinggi, tinggi sekali, sampai naik di atas awan. Raja Wali muda mulai belajar berburu mangsa binatang yang jadi makanannya. Setelah semua itu berlalu, barulah anak-anak elang sadar bahwa induknya selama ini sedang mengajarkan tentang kerasnya kehidupan ini. Bagaikan Raja Wali, setiap kita sebagai orang tua harusnya melakukan hal seperti itu. Merawat anak dengan cinta, tetapi ada saatnya harus tega membiarkan anaknya survive agar anaknya kelak bisa menjadi dewasa dan mandiri. Ibrani 12 ayat 10-12 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidaklah mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara, dalam kehidupan kadang kita berteriak, Tuhan, di mana Engkau? Kita seperti dibiarkan sendiri.
Padahal pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bisa terbang mencapai level lebih tinggi lagi. Bukankah tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian? Jadi saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia punya rencana indah dan akan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikianlah Tuhan memproses kita. Ada kalanya kita merasa ditinggalkan, seolah-olah ditinggalkan. Ada kalanya kita merasa sakit. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita merasa tidak diperdulikan. Tetapi sesungguhnya Tuhan ada di sana. Amin. Mari kita akan tunduk kepala. Kita akan menyanyikan satu pujian. Apa yang kau alami kini? Percayalah bahwa sebagai anak Tuhan, kita mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita sedang diproses dan dilatih oleh Tuhan. Jadi apapun yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini, Allah sedang bekerja di dalamnya. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan, cobaan ini terlalu lama, cobaan ini terlalu berat. Tetapi percayalah, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan-pencobaan yang kita alami melampaui kekuatan kita. Tetapi percayalah bahwa pencobaan itu, ujian itu akan berlalu dari kita kalau kita sudah lulus. Mari kita berfokus kepada tujuan kita.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya tahu Engkau turut bekerja di dalamnya. Dan mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian ini, sambil kita merenungkannya, sambil kita merenungkan bahwa ini adalah pengakuan kita. Apapun yang terjadi. Kita menyanyikan lagu ini, tetapi kata kau kita ganti ku. Katakan, apa yang kau ku alami kini mungkin tak dapat aku mengerti. Apa yang ku alami, apa yang ku alami kini mungkin tak dapat aku mengerti. Cobaan yang aku alami tak melebihi
Terima kasih Tuhan. Kami mau mengimani bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, itu Engkau sedang merenda kehidupan kami, dan kami akan melihat bahwa pada akhirnya kami akan melihat betapa indahnya karya-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Bapa untuk selalu siap Engkau proses. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Hamba tidak tahu apa yang menjadi beban hidup mereka. Tetapi satu hal yang hamba tahu, bahwa Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang ada di dalam perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang sedang Engkau perlengkapi, yang sedang Engkau latih untuk menjadi hamba yang setia kepadamu. Biarlah Tuhan akan memampukan kami untuk terus berfokus pada tujuan kami, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk akhirnya dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan pada akhirnya kami dapat mendengarkan suara-Mu yang berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhan-Mu." Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau ada dan memberkati kami, seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang mengikuti ibadah online maupun yang ada di dalam ruangan ini. Berkat-Mu sama melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.